Mas Haris serta teman-teman untuk memahami secara ringkas, sederhana, dan singkat. Paskah itu adalah satu dari dua hari raya besar dari umat Kristen yang diketahui secara umum. Jadi secara umum artinya mereka mengetahui ada dua hari raya besar yang dirayakan oleh orang Kristen, yakni hari raya Natal, yakni kelahiran Tuhan Yesus Kristus, serta hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu adalah kebangkitan Yesus Kristus sesudah wafat di kayu salib dan dimakamkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi di antara dua ini memang yang menjadi pertama-tama puncak dalam perayaan umat Kristen adalah Paskah itu sendiri. Begitu, Mas. Oh, ya. Kan di Paskah itu rentetannya, rangkaiannya kan juga ada beberapa ya, dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi sampai Minggu Paskah itu. Betul. Bisa didetailkan Romo? Oh iya, luar biasa Mas Haris, malah lebih pandai memahami daripada saya. Ya ini setelah setahun yang lalu saya bergulat gitu ya. Pencak uling itu Romo. Pencak uling. Jadi Mas Haris serta teman-teman sebagai gambaran saja. Tapi saya akan menjelaskan dalam perspektif Katolik. Ya. Karena nanti bisa jadi beberapa teman-teman Kristen dari gereja yang bukan Katolik memiliki sudut pandangnya sendiri dalam tata urutan perayaan Paskah itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan dalam kacamata gereja Katolik. Jadi Paskah sendiri adalah hari raya. Paskah adalah hari raya di mana kita merayakan kebangkitan Kristus atas wafat dan wafatnya di kayu salib dan dia dimakamkan, mengalami kebangkitan. Tapi sebelum itu ada 40 hari sebelumnya, sebelum memasuki Paskah itu ada namanya masa pra-Paskah. Pra itu sebelum, Paskah itu ya itu hari raya itu sendiri. Maka sebelum hari raya Paskah ada masa pra-Paskah. Hari raya masa pra-Paskah itu ditandai dengan Rabu Abu itu, Mas. Jadi persis minggu depan itu di tahun 2026 ini teman-teman muslim persis memasuki bulan Ramadan nggih. Nah, kami yang gereja Katolik secara khususnya memasuki masa pra-Paskah dengan tanda penerimaan abu pada hari Rabu Abu. Nah, jadi maka selama 40 hari itu kami ya pantang dan puasa begitu. Lalu sesudah itu kita yang tadi jenengan sebutkan itu adalah hari-hari besar di dalam pekan suci. Pekan suci itu persis seminggu atau sepekan dalam sebelum Paskah itu sendiri. Jadi hari Minggu persis sebelum hari raya Paskah itu ada Minggu Palma, Mas. Minggu Palma. Setelah itu nanti memasuki. Nah, itu punya misterinya sendiri-sendiri. Artinya adalah ada perayaan-perayaan yang kami rayakan secara liturgi. Jadi ada Minggu Palma, lalu setelah itu ada hari Kamis Putih, lalu ada Jumat Agung, lalu betul ada Sabtu Sunyi itu tepat sekali. Tapi waktu malamnya, Sabtu malam itu sudah masuk ke malam Paskah, sedangkan paginya itu hari raya Minggu Paskah itu sendiri. Jadi itu bagaimana penjelasannya, ini nanti menjadi panjang ini Mas, tapi kurang lebih memiliki peringatan misterinya sendiri-sendiri. Itu sebetulnya gini Mas Haris, itu kita itu dalam liturginya gereja Katolik, kita itu persis mereka ulang bagaimana peristiwa ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, maka hari Minggu Palma itu disambut sebagai raja. Lalu Kamis Putih itu dia makan terakhir bersama dengan perjamuan malam terakhir dengan para muridnya sebelum masuk ke penderitaannya. Lalu Jumat Agungnya itu kemudian dia mengalami penderitaan itu. Sampai kemudian wafat di kayu salib dan hari persis Minggu pagi ditemukan kuburnya kosong. Gitu. Maka itu adalah dirayakan. Itulah kenapa orang-orang Kristen itu sembayangi hari Minggu. Merayakan kebangkitan Kristus. Nah gitu. Dan misalnya teman-teman Muslim kan sembahyangnya Jumat, Jumatan nggih. Dikatakan kenapa hari Jumat? Sembahyangnya tiap hari Romo. Kalau yang yang Jumat atau betul, yang memang dirayakan secara bersama lah, betul ya. Hari Jumat. Jumat itu kan kalau nggak salah karena itu adalah penciptaan manusia, betul kan? Ya. Nah betul, persis. Dalam kronologi penciptaan 7 hari itu hari ke-6 itu kalau dalam kacamata kami ya, hari ke-6 itu kan penciptaan manusia hari Jumat. Sabtunya Tuhan Allah beristirahat dirayakan oleh orang Yahudi, Minggu nih
kekristenan merayakan kebangkitan Kristus. Nah, jadi kopi kita sudah datang. Terus sembah nuwun Pak Septian, Pak Guru, ya, dengan Pak Ustadz. Ya Ya itu kurang lebihnya.